tradisi yang sakral, yaitu Tuhan. Ketercabutan ini membuat manusia merasa kehilangan makna hidup dan disorientasi, sehingga mereka cenderung mengejar kesenangan fisik dan materi secara instan. Kondisi ini melahirkan gaya hidup materialistis, hedonis, konsumtif, dan yang pada akhirnya memicu konflik dan hilangnya rasa damai. Al-Quran memandang manusia sebagai makhluk mulia berkat akal budi, namun juga memperingatkan bahwa manusia bisa jatuh martabatnya jika terlalu didominasi oleh hawa nafsu. Kejatuhan ini terlihat dalam penyelewangan moral dan etika di ranah pribadi, serta meningkatnya egosentrisme yang menggerogoti empati di ranah sosial. Di tengah era globalisasi dan teknologi digital, manusia modern kini membutuhkan nilai moral yang kokoh dan teguh sebagai fondasi hidup yang lebih jujur dan manusiawi. Masyarakat dunia, termasuk di Barat, mulai jenuh dengan peradaban materialisme yang sekuler dan mulai kembali mencari makna spiritual meskipun seringkali dengan cara-cara yang berbeda. Penguatan spiritualitas dalam kehidupan manusia modern yang cenderung instan dan hanya fokus pada aspek emosional dan empati semu. Poin penting yang dapat diambil, yang pertama, penguatan spiritualitas diperlukan untuk mengembalikan etika moral dan sentuhan manusiawi dalam kehidupan. Membutuhkan proses yang sistematis, dramatis, dan berkesinambungan menggabungkan yang pertama, olah pikir, tafakur wa ta'ammul atau refleksi dan perenungan. Yang kedua, olah rasa, tasawuf atau penghayatan rasa spiritual. Yang ketiga, olah jiwa, riyadah atau disiplin spiritual dan pengendalian diri. Yang keempat, olahraga atau aktivitas jasmani, hawa jihad, perjalanan dan perjuangan. Yang kedua, penguatan spiritualitas sebagai visi ilahi. Penguatan spiritualitas dapat membantu mencapai visi ilahi yang kokoh dan mengaktualisasikan akhlak Tuhan dalam diri manusia. Yang ketiga, proses pengaktualisasian. Diperlukan pelatihan jiwa secara sistematis, dramatis, dan berkesinambungan dengan memadukan antara olah pikir, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga. Yang ketiga, prinsip tasawuf dalam yang keempat, prinsip tasawuf dalam memperbaiki diri. Syed Hussein Nasr menawarkan terapi spiritual melalui tasawuf untuk mengatasi problematika manusia modern. Yang kelima, kebutuhan akan etika dan sentuhan manusiawi. Modernitas membuat manusia kehilangan etika moral dan kehormatan kemanusiaan. Yang keenam, pandangan Syed Hussein Nasr mengajukan tasawuf sebagai terapi spiritual bagi manusia modern. Dalam pandangan tasawuf, penyelesaian dan perbaikan keadaan tidak dapat tercapai secara optimal jika hanya dicari dalam kehidupan lahir, karena kehidupan lahir hanya merupakan gambaran atau akibat dari kehidupan manusia yang digerakkan oleh tiga kekuatan pokok yang ada pada dirinya. Di sini saya akan membahas tentang keseimbangan tiga kekuatan utama manusia. Manusia memiliki tiga kekuatan pokok: akal syahwat, dan nafsu marah. Keseimbangan di antara ketiganya sangat penting untuk mencapai kehidupan yang normal dan harmonis. Jika salah satunya yang terlalu dominan, seperti akal yang berlebihan, hidup bisa menjadi kaku dan kurang empati. Jika syahwat yang mendominasi, seseorang bisa menjadi budak hawa nafsu. Sementara itu, dominasi nafsu amarah akan membuat seseorang menjadi agresif dan destruktif. Peran positif tasawuf dalam pengembangan diri. Tasawuf menawarkan metode praktis untuk mencapai keseimbangan tersebut melalui introspeksi atau muhasabah dan zikir. Tasawuf membimbing manusia untuk mengendalikan diri dan selalu berpedoman pada nilai-nilai spiritual. Dengan cara ini, seseorang bisa mengendalikan hawa nafsu dan amarah serta menggunakan akal secara bijaksana. Lanjut, ada di tasawuf sebagai basis pendidikan emosional
dan spiritual. Tasawuf berperan sebagai pendidikan revolusi, moral dan spiritual yang dapat mengisi kekosongan sistem, pendidikan modern yang terlalu berfokus pada kecerdasan akademik dengan mengajarkan kecerdasan emosi dan spiritual. Tasawuf melatih integritas, kejujuran dan penguasaan diri yang sangat diperlukan untuk menciptakan pribadi yang seimbang dan beretika. Selanjutnya ada manusia modern sekuler, disebut memiliki intelektualitas yang tumpul, dapat melihat realitas hidup. Padahal secara lahirlah perkembangan sains dan teknologi menunjukkan kecerdasan luar biasa. Artinya yang dimaksud tumpul bukan pada aspek teknis rasional, tapi pada aspek makna dan visi ilahi dalam kehidupan. Selanjutnya ada peran tasawuf. Itu membantu manusia mengerem egosentrisme, hawa nafsu dan materialisme. Melatih manusia agar hidup dalam orientasi spiritual, bukan semata ragawi atau bendawi. Mengajarkan cara melihat segala sesuatu sebagai manifestasi keindahan Tuhan. Hasilnya manusia memiliki pola pikir positif, perasaan positif dan relasi harmoni dengan diri sendiri, orang lain, Tuhan, alam dan profesinya. Selanjutnya ada kesadaran spiritual, al-wayu al-ruhani atau al-wayu al-ilahi. Kesadaran spiritual dalam bahasa Islam dikenal sebagai al-wayu al-ruhani atau al-wayu al-ilahi. Berarti pengetahuan dan pemahaman mendalam diikuti dengan penghayatan serta tindakan tuntutan ketuhanan. Kesadaran spiritual ini sering disamakan dengan kesadaran ketuhanan karena roh dalam Al-Quran dapat berarti wahyu atau inspirasi Tuhan, malaikat atau perintah Tuhan yang mengatur aktivitas makhluk agar sesuai hukum alam atau sunatullah. Selanjutnya ada kesadaran spiritual yang tinggi. Ketika manusia mencapai kesadaran spiritual yang tinggi, ia mendapatkan visi ilahi, yaitu kemampuan memaknai segala sesuatu sebagai refleksi dari keindahan Tuhan. Visi ilahi ini menjadikan manusia berpikir dan berperasaan positif dalam segala situasi. Akhirnya manusia tersebut mampu membentuk relasi yang harmonis. Yang pertama dengan dirinya sendiri atau kedamaian batin, yang kedua dengan orang lain atau kesalingan dan empati, yang ketiga dengan Tuhan, iman dan takwa yang kokoh, dengan lingkungan alam, kepedulian dan pelestarian, serta dengan profesinya atau integritas dan profesionalisme. Baik, selanjutnya ada beberapa karakter orang yang memiliki kesadaran spiritual tinggi, yaitu yang pertama ada mampu menemukan kekuatan yang maha besar, kedua merasakan kelezatan ibadah, ketiga menemukan nilai keabadian, keempat menemukan makna dan keindahan hidup, kelima membangun harmonisasi dan keselarasan dengan semesta, keenam ada menghadirkan intuisi dan menemukan hakikat metafisik, dan yang terakhir ada menemukan pemahaman yang menyeluruh dan mampu mengakses hal-hal gaib yang suprarasional. Dalam istilah neuroscience modern, roh yang kuat diartikan sebagai tingkat kecerdasan spiritual atau spiritual quotient atau SQ yang tinggi. Orang dengan SQ yang tinggi biasanya 1. Mampu menemukan makna, 2. Memiliki kesadaran diri yang dalam, 3. Terhubung dengan nilai-nilai luhur, 4. Mampu merasakan kehadiran yang lebih tinggi, kehadiran Tuhan atau ilahi, 5. Tenang dalam menghadapi cobaan. Dan yang terakhir itu ada istilah kecerdasan spiritual atau SQ spiritual quotient. Pertama kali dipopulerkan oleh Dana Zohar dan Lan Marshall pada tahun 2000 lewat bukunya SQ Spiritual Intelligence, The Ultimate Intelligence. Selanjutnya, menggali sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang konsep ketuhanan. Spiritualitas tidak bisa dipisahkan dari konsep Tuhan. Dalam Al-Quran, roh atau spirit merupakan anugerah Tuhan yang melekat pada manusia. Roh ini yang membuat manusia mampu mengenal dan merasakan kehadiran Tuhan, serta patuh pada sesuatu yang suci. Kata Tuhan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Tuan, yang mengalami perubahan bahasa secara umum. Kata ini setara dengan Lord, Seknor, Senhor, atau Sayyidi yang berarti Tuan atau penguasa. Pertanyaan tentang apa itu Tuhan telah menjadi perdebatan panjang dalam sejarah umat manusia, termasuk dalam tradisi Islam, karena sifatnya yang sulit dijangkau akal secara tuntas. Pembahasan tentang Tuhan dikenal dalam Islam sebagai ilmu kalam.
Bagaimana Tuhan dirasakan kehadirannya dalam perspektif psikologis? Secara psikologis, manusia memiliki fitrah, naluri bawaan untuk mengenal Tuhan karena adanya roh dalam dirinya. Roh dianggap sebagai jiwa halus, latifah, yang ditanamkan Tuhan sebagai potensi spiritual, memungkinkan manusia merasakan kehadirannya dan membentuk akhlak mulia. Dalam kajian neuroscience, ditemukan indikasi biologis yang mendukung potensi spiritual ini, seperti yang pertama, osilasi 40 Hz terkait tentang kecerdasan spiritual, Dana Zohar. Yang kedua, alam bawah sadar, mendukung teori suara hati dan emotional quotient IQ. Yang ketiga, good sport, area di otak bagian temporal dekat pelipis yang diyakini memproses pengalaman spiritual. Yang keempat, somatic marker, sistem tubuh yang menyimpan pengalaman emosional dan spiritual. Mungkin sekian aja.